Oke, di video kali ini saya akan membuat video untuk bagaimana sih cara merancang XSS Machine Learning and Detection ini. Kemudian apa sih latar belakang dibaliknya dan kenapa harus diperlukan dibangun machine learning ini. Kemudian demo hasil dari pengerjaan. Pertama itu bagaimana cara merancangnya. Untuk cara perancangan di sini saya dimulai dari menginstal dependencies karena kelas tuner kebetulan di mesin kelas tuner di Google Colab ini tidak ada, jadi harus diinstal dulu. Kemudian import libraries yang dibutuhkan yaitu seperti NumPy, Panda, kemudian Matplotlib, TensorFlow, Skitlearn, Keras Tuner jelas, lalu kemudian TensorFlow. Kemudian load dataset dulu. Ini dataset yang saya dapatkan dari open source Kaggle dan juga beberapa gabungan dataset yang ada yang tersedia secara publik. Kemudian dan encodingnya UTF-8, DF kita untuk memvalidasi aja. Kemudian kita jadi sentence-nya dan kita beri label. Kemudian di sini kita lihat panjang sentence-nya itu ada sekitar 113.686. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di sini kita melakukan text processing, di mana kita mendefinisikan tokenizer yaitu dengan most word frequency ada 10.000. Kemudian kalau tidak dikenal digantikan dengan OOV, terus jadikan sentence, terus dengan fit, kemudian jadikan sequence dari sentence tersebut, kemudian di padding, maxline-nya cuma 100, jadi setiap maksimum panjang urutannya 100, kemudian maxline adalah maxline ini yang didefinisikan, kemudian dapat data set-nya itu seperti tadi 13.686 dengan paddingnya 100. Kemudian di sini di cell 4 saya memisahkan antara train test sama validation. Kemudian test nya benar rasio 0,7 banding 0,3, artinya training 7, validation 3 dengan random state-nya 42. Kemudian kita di cell selanjutnya kalkulasi class weight yaitu dengan tipenya balance. Itu pakai data uniknya ada di train Y, itu pakai variabel yang di atas. Kemudian pakai class weight-nya itu dapat dari range line. Kemudian untuk kita mendefinisikan model itu kita pakai modelnya tipe sekuensial yang pakai embedding, confident max pooling, kemudian menggunakan deep learning model LSTM itu bidirectional karena kita akan banyak banget dengan bermain kata-kata karena atau pattern di sini karena XSS itu adalah suatu pattern. Kemudian ditambahkan juga dropout, batch normalization dan layer density jangan lupa. Di sini saya pakai activationnya sigmoid. Kemudian lossnya dengan binary constant therapy, matriksnya akurasi karena kita mencari akurasi terbaik dari pembangunan modal ini. Kemudian saya mendefinisikan class tuner itu pakai algoritma hyperband, objektifnya jelas, file akurasi. Saya mendefinisikan mark epochnya 2 dan faktornya 3 serta hyperband iteration-nya 3 karena itu untuk testing saja, jadi tidak usah terlalu lama untuk ini. Kemudian jelas, kemudian kita cari parameter terbaik yang didapatkan dari tunnel. Saya menambahkan alert stopping, reduce alert, checkpoint. Alert stopping ini kalau misalkan algoritmanya tidak membaik maka dia akan langsung mengakhiri, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Kemudian reduce LR in Reduce LR ini callback ketika values juga nggak membaik, maka akan ada namanya penyesuaian kembali. Kemudian checkpoint jelas kalau misalkan kita sebelumnya sudah training, jika ingin training lagi jelas. Set base only true, mode max artinya hanya mencari akurasi terbaik. Kemudian mulai tunnel search, epochnya juga 2 seperti ini. Kemudian didapatkan yaitu jumlah trial 6 sama 3 menit, kalau akurasinya sekian bisa dilihat. Total waktu untuk pencarian parameter itu 19 menit. Kemudian cari base HPS-nya dari sini dengan trialnya 1, kita lihat dapatkan seperti ini. Kemudian berdasarkan parameter dan tuner yang tadi didapatkan, kita buat model sama, kita panggil kembali atau redo stopping juga, reduce LR. Kemudian kita combine training and validation jelas. Kemudian kita train model berdasarkan data tadi. Oke, terus kita print akurasi dan loss, kemudian panjang akurasi panjang loss 6 karena kita melakukan 6 kali epoch di sini.
kemudian kita plot model akurasi, bisa dilihat model akurasinya seperti ini. Kemudian untuk model akurasi menerusnya juga bisa dilihat. Kemudian kita dapatkan evaluasi model yang mendefinisikan prediksi untuk mendapatkan hasil dari tes X, yang dimana jika 0,5 maka harus cetak. Kemudian kita cek matriksnya untuk FTPR, FIR, dan FNR. Di sini kita dapat precision recall advanced source support-nya. Kemudian kita dapat confusion matrix. Kemudian kita cek ROC-nya. Sudah dapatkan. Dan ini cara pembangunan modelnya itu dari embedding 1, input 000, embedding, bikin config, max polling, bidirectional, dropout, base number, dance. Dan kita dapat hasil tadi perhitungan seperti ini. Kemudian saya install TensorFlow.js, ini opsional karena TensorFlow.js jika ingin mengkonversi model ke dalam format yang ingin diintegrasikan secara langsung ke dalam website. Tapi di sini saya tinggal menunjukkan caranya. Kemudian kenapa sih saya membangun machine learning ini? Jelas karena bisa dilihat berdasarkan data yang didapatkan dari November 2021-2022 yang dikutip dari Palto Network, itu XSS mendekati jumlah penyerangan paling banyak dibandingkan yang bisa dilihat dari seperti DOS, beberapa overflow, dan segala macamnya. Cross-site scripting mendekati atau setidaknya berada di nomor 1. Bisa dilihat dengan persentasenya 36% itu bertipe kritikal, sisanya medium dan high. Kemudian bisa dilihat perkembangan trennya dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan, malah mengalami peningkatan dari awal tahun temuan 2021 dikutip dari 2021 hingga 2022. Lihat trennya semakin meningkat dan tidak mengalami penurunan. Kemudian bisa dilihat juga berdasarkan base CVA-nya bisa dilihat bahwa banyak sekali yang termasuk ke data kritikal. Untuk itu kenapa saya membangun machine learning ini. Kemudian untuk langsung ke demo, yaitu kita langsung saja ke demo. Ini untuk ini sudah saya hosting juga di StreamYard agar bisa dicek secara langsung melalui online. Di sini saya sudah menyiapkan dua, yaitu clean sample HTML, yaitu HTML yang belum dilakukan injeksi, dan ini HTML yang sudah dilakukan injeksi. Di sini saya tidak akan mencontohkan bagaimana cara menginjeksi kode-kode berbahaya ini karena itu sudah masuk materi cybersecurity, dan saya hanya memberitahu bahwa ketika ada kode-kode berbahaya seperti ini maka machine learning akan mendeteksi. Di sini saya contohkan, saya copy dulu kan sampelnya. Semakin kita tunggu. Kita input, ketika kita masukkan maka akan jelas ini tidak ada kode TML yang berbahaya, jadi tidak akan menampilkan hasil yang mendeteksi. Nah, di sini bisa dilihat inputnya clean karena tidak ada kode berbahaya. Tapi ketika kita inputkan kode yang berbahaya, yang ini, dia akan menunjukkan suatu alert di mana bahwa kode ini memiliki kerentanan atau vulnerabilities. Bisa dilihat seperti ini. Itu saja mungkin penjelasan dari project saya. Bila mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana mengapa saya menggunakan hal ini, kenapa saya menggunakan parameter seperti ini, mungkin saat ada sesi tanya jawab bila saya maju ke babak selanjutnya. Terima kasih.